Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Guru akan menjelaskan tentang Idul Fitri. Kemarin Bu Guru membahas Idul Fitri, benar sekali. Yang kemarin Bu Guru bahas itu mengenai zakat yang dibayarkan bahkan dibagikan sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri atau Hari Raya Idul Fitri ya. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang Idul Fitri. Anak-anak pasti pernah mendengar Idul Fitri itu apa sih? Nah, Idul Fitri itu adalah hari rayanya orang Islam. Ya, karena di negara ini banyak sekali agama selain agama Islam, maka masing-masing agama mempunyai nama hari raya anak soleh. Tapi hari raya orang Islam adalah hari raya Idul Fitri, di mana setelah Ramadan kita berpuasa 1 bulan penuh. Kemudian setelah 1 bulan kita merayakan hari raya Idul Fitri. Puasa tidak Bu Guru? Tidak. Hari raya Idul Fitri adalah hari di mana anak-anak boleh makan seperti biasa. Mau sarapan boleh, makan siang boleh, makan malam juga boleh ya. Mau minum di siang hari juga boleh ketika hari raya Idul Fitri sudah tiba ya. Hari rayanya orang Islam, anak-anak perlu ingat ya. Dimana ketika hari raya sudah tiba, misalnya hari ini hari terakhir kita puasa, dimana kita juga sudah membayar zakat dan orang-orang panitia zakat sudah membagikan ke orang-orang yang tidak mampu. Zakat kita ini dibagikan ke orang-orang yang tidak mampu. Nah, besoknya adalah hari raya Idul Fitri. Biasanya bahasa yang sudah kita kenal adalah hari Lebaran. Anak-anak pasti tahu ya Lebaran ya. Iya. Nah, ketika hari raya Idul Fitri, orang-orang akan melaksanakan sholat Id berjamaah. Sholat hari raya Idul Fitri secara berjamaah. Biasanya diselenggarakan di masjid-masjid anak soleh ya, di masjid juga nanti terkadang karena banyaknya orang yang akan mengikuti sholat berjamaah hari raya Idul Fitri ini, maka terkadang sampai menutup jalanan seperti itu. Pasti anak-anak sudah pernah ya ikut bunda dan abinya sholat Idul Fitri di masjid. Tapi di sini Bu Guru akan menjelaskan apa saja sih yang perlu kita lakukan, atau Bu Guru akan mengenalkan sunnah apa saja sih ketika di hari raya Idul Fitri. Baik, sebelum sholat hari raya Idul Fitri, anak-anak perlu mandi dulu. Tidak bangun tidur langsung ke masjid ya. Kita perlu mandi dulu anak soleh supaya wangi, kan mau menghadap Allah ya. Ketika kita mau sholat mau menghadap Allah, kita perlu dengan pakaian yang rapi, terus juga wangi juga ya, terkhusus untuk anak laki-laki ya. Nah, kita perlu mandi dulu anak soleh. Setelah mandi kita boleh berhias dan memakai pakaian yang terbaik. Tidak perlu baru pakaiannya. Misalnya mama atau bunda mau lebaran belum beli baju, misalnya bundanya lagi tidak ada uang, kita tidak boleh memaksakan untuk membeli baju, tapi memakai pakaian yang terbaik ya, yang tidak bolong, yang tidak ada nodanya juga boleh ya. Itu namanya pakaian yang terbaik, yang menutup aurat ya. Tidak perlu baru ya anak soleh ya. Kalau memang bunda udah beliin baju baru ya tidak apa-apa, alhamdulillah boleh dipakai. Setelah itu anak-anak dianjurkan untuk makan terlebih dahulu sebelum melakukan sholat Idul Fitri, karena ini yang akan membedakan dengan sholat Idul Adha.
Nah, ada lagi sholat Idul Adha anak soleh. Tapi kalau hari Lebaran, hari raya hari setelah Ramadan, bulan Ramadan selesai, itu namanya hari raya Idul Fitri. Seperti itu. Anak-anak perlu makan dulu nih. Makan apa Bu Guru? Aku tidak biasa makan pagi. Tidak apa-apa, makan kurma juga boleh ya. Minum juga boleh gitu ya nak ya. Makan apa saja boleh, ngemil juga boleh. Terus anak-anak dianjurkan untuk mengucapkan takbir dari rumah sampai menuju ke tempat sholat. Takbirnya bagaimana Bu Guru? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Seperti itu ya. Allahu Akbar yang pertama itu 3 kali. Bu Guru ulangin, boleh. Takbirnya berbunyi seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Seperti itu ya. Insya Allah nanti abinya bisa mentalkinkan ya. Setelah itu anak-anak sambil menuju ke tempat sholat nih ya, ke tempat dimana anak-anak akan sholat hari raya Idul Fitri. Nah, pasti ketika kita menuju ke tempat sholat, kita akan berpapasan dengan orang-orang yang kita kenal, atau berpapasan dengan orang-orang yang Bunda kenal, Abi kenal. Boleh mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Boleh juga mengucapkan Id Mubarak. Boleh juga mengucapkan minal aidin wal faidin. Boleh juga mengucapkan kullu amin wa antum bi khairin. Boleh juga selamat Idul Fitri. Boleh juga kalau yang di Jawa nih seperti Bu Guru biasanya mengucapkan Sugeng Riyadi, seperti itu ya. Kata-kata ya ucapan selamat hari raya Idul Fitri tidak terlalu ketat ya sayang ya. Jadi boleh menggunakan itu yang Bu Guru sampaikan tadi, selama maknanya adalah baik. Seperti itu. Dan yang paling suka orang-orang yang kebanyakan tidak tahu adalah anak-anak ketika berangkat ke masjid, ke tempat sholat hari raya Idul Fitri, ketika pulangnya nih anak-anak tidak menggunakan jalan di mana anak-anak berangkat. Misalnya ketika anak-anak berangkat melewati depan sekolahan misalnya. Ada depan sekolahan deh pokoknya ya. Anak-anak melewati depan sekolahan itu menuju ke masjid untuk sholat Idul Fitri. Nah, ketika sudah selesai sholat Idul Fitri, anak-anak lewatnya boleh tidak di depan sekolahan lagi? Tidak, lewatnya di jalan yang lain. Melewati misalnya di belakang sekolahan boleh gitu. Tapi tidak melewati jalan yang sama ketika perginya. Ya, pulang dan pergi kita dengan jalan yang berbeda. Itu hadis riwayat Bukhari. Seperti itu ya. Itu adalah sunnah-sunnah untuk hari raya Idul Fitri. Untuk silaturahmi dan lainnya nanti akan Bu Guru sampaikan hari besoknya. Sampai sini dulu ya materi dari Bu Guru. Barakallahu fik anak soleh. Assalamualaikum.